Tapi akan datang masanya penyembah-penyembah yang benar. Nah, dari situ kita belajar. Saudara, ternyata kata menyembah itu bukan aktivitas keagamaan. Menyembah itu bukan ritual. Kenapa kita bahas menyembah? Karena ini namanya Batam Worship Center. Nah, supaya kita tahu arti kata menyembah itu apa. Lagi sekali, bukan ritualnya, bukan suaranya, bukan aktivitasnya. Lalu menyembah itu apa? Menyembah itu ternyata artinya hidup dengan Bapa di surga. Saya beri contoh ini. Setiap Sabtu dan Minggu sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Istana Negara itu dibuka untuk umum. Betul tidak? Dulu zaman Soekarno pernah sebentar, tapi sudah nggak ada. Maka orang-orang bisa tur kalau Sabtu Minggu, tapi daftar dulu. Nah, pertanyaannya, walaupun kita ini sama-sama orang Indonesia, tapi kalau tiba-tiba kita diundang ke Istana Negara untuk tinggal bersama Presiden, nggak usah lama-lama, 3 hari saja. Kalau kita nggak latihan dulu hidup dengan seorang presiden, walaupun sama-sama Indonesianya, kira-kira kita kaku nggak di istana itu? Ayo cepat jawab, kaku tidak? Kenapa kaku? Kenapa kaku? Tidak terbiasa, karena ada aturan-aturan kita nggak boleh, yang harus kita tahu. Bayangkan kalau kita nggak tahu aturannya dan ada Pak Presiden di situ. Saudara lihat aja, waktu Barack Obama mau masuk ke istana, ke White House, berapa lama mereka harus ditanya macam-macam. Sama-sama orang Amerika, tapi harus tahu aturannya. Di gedung itu, karena gedung bersejarah, nggak boleh seenaknya. Bahkan kalau sudah mengikuti berita, anak mereka berdua yang punya anjing itu pun ditanya dulu, anjing ini hidupnya bagaimana, boleh dibawa enggak, terus di mana tempatnya, segala macam. Bayangkan, artinya apa? Latihan dulu. Waktu Putri Diana mau menikah dengan Pangeran Charles tahun 81 yang lalu, saya ngikuti berita-berita begitu itu karena saya mau belajar. Itu Ratu Diana yang sama-sama orang Inggris, cuma sayangnya dia bukan dari kaum bangsawan, bukan dari golongan ningrat, rakyat biasa. Saudara, kalau saudara baca sejarahnya, kasihan dia. Maka itu dia nggak tahan jadi putri, dia berontak. Habis guru TK yang nguraan begitu jadi putri, tersiksa batinnya. Untuk melangkah jalan itu ada sentimeternya, nggak boleh kelewat. Bayangkan, untuk senyum itu pun nggak boleh lewat berapa senti. Iyo, nggak boleh itu putri. Dia ajar saudara. Waduh. Kalau bahasa Jawa bilang unggah-ungguhnya itu loh. Aturannya itu harus jelas. Sekarang bayangkan, kita ini manusia dari dunia, lalu mau hidup di surga dengan yang Maha Kudus. Enggak latihan dulu, percayalah sampai surga balik ke Batam enggak betah. Karena sana enggak ada patin. Bayangkan itu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Jadi kata menyembah itu artinya kita latihan hidup dengan Bapa. Itu harus tiap hari. Tahu aturan-aturannya bagaimana. Maka itu saya katakan bukan ritualnya. Kalau kita katakan menyembah, bukan begitu, bukan. Magitar, enggak saudara. Menyembah itu 24 jam penuh dengan Immanuel itu. Itu menyembah. Menyembah itu nggak harus berlutut, nggak harus nungging, enggak. Menyembah itu hati ini, menghadirkan Bapa kita setiap saat dalam hidup kita. Tahun 86 saya termasuk salah satu dari sekian ratus penginjil keliling. Nggak tahu Pak Yusin di mana waktu Billy Graham mengadakan acara konferensi itu, penginjil keliling sedunia. Saudara, waktu itu ada hampir 600 penginjil keliling dari Indonesia dikumpulkan. Total mereka hampir 15.000 orang di Amsterdam. Itu yang kedua. Pertama tahun 83 saya ikut, 86 saya ikut. Rombongan saya itu dapat satu hotel khusus di kota Utrecht. Namanya Hotel Wittebergen, The Wittebergen, Bukit Putih. Itu hotel tua, cantik sekali hotelnya, mahal itu. Kami gratis, semua tiket telah dibayar.
Saudara, ini sama-sama di dunia. Cuma kami orang Indonesia di hotel itu pemilik orang Belanda. Hari ketiga kami diusir semua dari hotel itu. Hotelnya banjir. Kenapa hotel banjir? Sebab yang tinggal orang Indonesia yang sebagian besar nggak pernah keluar negeri. Cebok, nggak pakai air, pakai tisu. Mereka bingung bagaimana ini. Mandi yang bisa pakai kayung jebyur. Ini pakai shower pancuran. Mereka bingung. Akhirnya bathtub dipenuhi. Mereka jebyur. Itu karpet semua. Hotelnya banjir. Bayangkan. Karena nggak mau latihan hidup dengan orang Belanda. Saya kalau ingat kisah itu, aduh, malu kita ini orang Indonesia. Pagi kan kita ini perut karung, dimakani roti nggak kenyang. Jadi sarapan pagi langsung bungkus semuanya, hotel bungkus habis semua. Hari di jam 10 saya lapar lagi, habis perut karung. Loh, kalau saya ingat itu betul-betul konyol kita ini. Nah, tapi di situ saya belajar. Apalagi kalau kita nggak pernah latihan hidup dengan Bapa, tiba-tiba pulang ke surga, percayalah nggak betah di sana. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Jadi menyembah itu bukan cuma jam berapa sekian jam, tidak. Hidup dengan Bapa yang kudus itu kita perlu belajar dan latihan. Jadi bukan di gunung ini, di gunung itu, tapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan itu roh, bukan jiwa, bukan fisik ini. Jadi tiap hari dari bangun pagi, apa yang sudah ada di otak kita ini? Apa? Jadi mari mulai hari ini kita sungguh-sungguh belajar mengenal itu. Mari saya akan berikan contoh beberapa peristiwa. Yang pertama, Kejadian 5. Ada kata yang bagus sekali. Ini yang saya paling suka dari seluruh Alkitab. Kata ini. Kejadian 5, 22, 23. Dan Henokh hidup bagaimana dengan Bapa di surga? Bergaul. Garis bawahi kata itu. Bergaul. Akhir-akhir ini anak-anak muda punya kata, wih gaul. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang gaul juga. Kok nggak amin? Tuhan yang gaul sekali. Benar saudara. Bayangkan bagaimana yang nggak gaul. Seorang nenek dibuat hamil. Loh, betul nggak? Coba kalau dia bukan Tuhan gaul, ngapain nenek Sarmu 90 hamil? Itu nggak lucu. Tapi itulah Bapa kita. Hebat sekali dan banyak kita bisa temukan itu Tuhan yang gaul. Kalau dia ketemu orang-orang, aduh menyenangkan sekali. Hidup bergaul. Dan inilah menyembah itu. Hidup bergaul dengan Papa kita, hidup bergaul. Gak tanggung-tanggung. Berapa minggu? Loh ya, berapa minggu itu? Itu maksud saya. Ya kalikanlah 300 kali 52 toh. Oke, enggak. Bayangkan segitu lamanya Henokh hidup bergaul. Begitu, maaf saudara, saya cukup radikal. Walaupun saya tahu saya banyak dimusuhi gara-gara ini. Mengapa saya tidak suka ya orang itu sekolah teologi? Saya setuju orang belajar teologi, tapi jangan sekolah teologi. Loh, apa bedanya? Masalahnya begini, saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya, saudara akan tahu buku-buku teologi saya. Karena teologi itu tidak ada di Alkitab. Kenapa ada? Itu karena pola pikir Yunani. Maka itu teo itu Tuhan, logi itu logika. Nah bayangkan bagaimana Tuhan dilogikakan, nggak akan nyambung. Betul? Oke. Yang Alkitab tulis bukan mempelajari tentang Tuhan. Nah itu teologi. Yang Papa minta dari Kejadian sampai Wahyu adalah mengenal Dia. Beda 180 derajat. Mempelajari tentang Tuhan dan mengenal Tuhan itu beda. Maka itu mengapa orang
teologi sulit berkata dan mempraktekkan penyembah